Masa depan timnas Indonesia cerah nih, gengs. Pasalnya, kemarin timnas Indonesia U17 kita mampu mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Walaupun timnas Indonesia U17 mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0, tapi ingat yang dikalahin adalah Korea Selatan. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa permainan timnas Indonesia sudah mencapai level Asia, bahkan level dunia. Seperti biasa, saya akan mereaction video netizen mengenai analisis mereka tentang pertandingan antara Indonesia versus Korea Selatan. Entah itu netizen dari Malaysia ataupun netizen dari Indonesia. Tapi sebelum saya mereaction, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, mohon bantuannya dengan cara subscribe channel YouTube ini. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mereaction videonya. Ini dia. Tahun lepas, pasukan bawah 23 Indonesia kalahkan Korea untuk ke separuh akhir Piala Asia 2024 bawah 23 tahun. Semalam, pasukan bawah 17 tahun Indonesia kalahkan Korea di peringkat kumpulan Piala Asia bawah 17 tahun. Ini sebenarnya pencapaian yang luar biasa yang perlu kita jadikan teladan. Memandangkan yang bermainnya adalah anak tempatan Indonesia. Dan mereka ini akan menjadi pelapis bagi skuad utama Indonesia pada masa hadapan. Kalau kita nak lahirkan lebih ramai pemain tempatan berkualiti untuk menyaingi pemain asing dalam skuad utama kebangsaan, maka amatlah penting untuk kita fokus perkasakan pemain tempatan di peringkat bawah akar umbi ni. Kalau diikutkan, pasukan bola sepak Indonesia bukan sahaja berjaya di peringkat tertinggi, bahkan mereka juga berjaya di peringkat bawah. Jadi kita di Malaysia pun kena pulun habis persiapkan pemain ubi tempatan kita ni supaya kelak mereka dapat bantu skuad utama. Setuju tak? Nah, sangat-sangat setuju ya dengan opini pendapat dari beliau ini ya. Jadi dia ini adalah influencer asal Malaysia yang menurut saya vokal sekali ya mengenai isu-isu tentang Indonesia, isu-isu tentang Malaysia. Jadi dia sering sekali membahas tentang Indonesia dan juga Malaysia. Dan maksud beliau dari pemain tempatan itu adalah pemain lokal ya. Kalau bahasa Indonesia pemain lokal, kalau di sana nyebutnya pemain tempatan gitu. Dan menurut saya opini ataupun pendapat beliau ini positif ya untuk perkembangan sepak bola entah itu di Indonesia ataupun di Malaysia. Penting sekali kita untuk ya dari usia bawah, usia umbi maksudnya itu usia dini ya untuk perkembangan sepak bola ke depannya karena inilah cikal bakal ya yang akan menggantikan timnas senior nantinya yang di masa yang akan datang. Iya. Garuda Muda menang lawan Korea Selatan. Apa benda ni weh? Sejarah tercipta kerana untuk pertama kalinya timnas Indonesia bawah 17 tahun berhasil mengalahkan Korea Selatan di kompetisi resmi. Abang sendiri menonton pertandingan itu dan jujur saja Korea Selatan kurang beruntung kerana tidak memenangkan pertandingan. Kedua tim memulai permainan dengan rancak. Selama 15 minit pertama kita disajikan dengan end-to-end football. Masing-masing bergantian melancarkan serangan. Peluang pertama Korea Selatan datang pada minit ke-11 ketika timbakan pemain terkena mista gawang. Hanya berselang 2 minit Indonesia mendapat peluang emas ketika Fadli Alberto hingga melepaskan umpan yang cantik menerebus lini pertahanan Korea Selatan kepada Mirza. Namun dalam situasi 1 lawan 1 dengan penjaga gawang, Mirza gagal mencetak gol. Setelah itu Korea Selatan menguasai permainan. Peluang demi peluang tercipta namun gagal mencetak gol. Kredit harus diberikan kepada playmaker Korea Selatan Kim Yi-gyeon yang memulai banyak serangan. Anak asuh Nova Arianto beralih ke bentuk permainan yang lebih defensif dan mengendalikan permainan counter attack. Pemain yang menarik perhatian untuk abang dari timnas Indonesia adalah gelandang Nazriel Avero. Permainannya sangat matang dan nyaman memegang serta menggerakkan bola di lini tengah. Tempo permainan cukup mirip di babak kedua di mana Korea terus mengendalikan permainan. Kiper Indonesia Dafa Al-Ghazimi dengan barisan pertahanan berusaha keras mempertahankan gawang. Keberuntungan datang untuk timnas di extra time di mana tendangan penalti telah diberikan. Meski tendangan pertama diblok oleh kiper Korea, bola muntah disambut Ivandra dan menghasilkan gol kemenangan timnas Indonesia. Posisi Garuda Muda cukup nyaman di mana mereka bisa lolos ke Piala Dunia hanya dengan raihan 4 poin dari 2 laga berikutnya. Gimana geng? Adakah kalian confident dengan peluang timnas Indonesia bawah 17 tahun lolos ke Piala Dunia? Komentar di sini. Masa dia tanya sama kita ya, yakin apa tidak nih ya sama peluang timnas Indonesia U17 nanti lolos ke Piala Dunia U17 ya? Tentu kita akan jawab 100% yakin ya. Apalagi melihat pertandingan kemarin ya Indonesia lawan Korea Selatan walaupun skornya menang tipis 1-0 ya. Cara goal possession ataupun penguasaan bola Indonesia kalah telak ya. 32% berbanding 68%. Tapi yang penting hasilnya nih ya 1-0 untuk timnas Indonesia. Walaupun sebenarnya kemarin itu lebih dari 1-0 sebenarnya kalau Indonesia mampu memanfaatkan bola-bola dan Indonesia ya seperti biasa ya analisis beliau sangat tepat sekali.
permainan Indonesia itu mengandalkan permainan defense dan juga counter attack ya, di mana ini diterapkan oleh Coach Nova Arianto. Mungkin Coach Nova Arianto ini juga menerapkan permainan yang diterapkan oleh Coach Sintayong sebelumnya ya. Dan dia ini adalah TikTokers ya, ataupun content creator asal Malaysia ya, yang sering sekali membahas tentang dunia persepak bolaan, entah itu di Indonesia, entah itu di Malaysia, ataupun liga-liga Inggris dan juga liga-liga lainnya. Dan menurut saya ya, analisis beliau ini tepat dan juga akurat ya. Mudah-mudahan nanti kita doakan saja semoga timnas Indonesia U17 ya mampu menang di pertandingan berikutnya dan lolos ke Piala Dunia U17. Kita lanjut aja ke video berikutnya. Lu kalau lawan lu tingginya 185, Oh, ini lu Coach Justin 175, ya. lu mau ngelawan gimana? Atau 80 ke atas, di mana mereka jauh lebih kuat dengan bola-bola atas. Nggak ada yang salah, memang kualitas pemain kita seperti ini. Ditulis lagi, kenapa kita ngambil yang pemain tinggi 185 ke atas? Lu pikir 185 ke atas semua bisa main bola? Hal-hal kayak begini yang bikin gue kocak gitu loh. Kalau saya nggak salah ya, Coach Justin ini sering sekali menganalisis pertandingan Indonesia ya, entah sama negara manapun ya. Dan analisis beliau selalu mendapatkan kontroversi ya, mendapatkan kecaman, pro dan kontra dari football lovers di Indonesia ya. Ini sekarang dia lagi bahas tuh tentang tinggi badan ataupun postur tubuh pemain Indonesia ya, dengan pemain negara-negara lainnya. Sekarang ini kita akan lihat video ultimatum dari salah satu netizen ya, tentang pendapat ya, ataupun bantahan terhadap pendapat dari Coach Justin ini ya. Kalian ingat nggak waktu timnas U20 asuhan Indra Safri kalah 3-0 di Piala Asia kemarin? Di mana semua golnya itu kan dari bola atas. Ada pandit yang ngomong, itu bukan salah pelatih katanya. Kalau lu tinggi 170-an, lawan pandit lu yang dimaksud ini Coach 180-an, Justin lu ya. kalah duel bola udara. Ya itu bukan salah pelatih. Teorinya itu dipatahkan oleh timnas U17 tadi malam. Ya kalau kita lihat di sini ya, rata tinggi Indonesia itu paling rendah nomor 2 bang, 173 cm. Sementara Korea Selatan nomor 2 tertinggi, rata-rata 180 cm. Nah kalau kalian nonton tadi malam di menit 37 itu ya, pada saat Korea Selatan dapat sepak pojok, jelas ini. Coba kalian lihat di sini ya, pada saat berbaris ini coba lihat. Pendek-pendek ini pemain timnas kita ini. Tengok pemain Korea Selatannya, tinggi-tinggi semua mereka. Tapi kenapa bisa Indonesia meredam Korea? Nggak bisa Korea Selatan memanfaatkan tinggi badan. Ya berarti karena instruksi pelatih. Artinya teori si pandit itu terbukti nggak? Nggak terbukti teorinya. Orang kalau udah pemuja total football ya begitu. Yang penting main menyerang. Terdiam itu pandit sekarang. Emang bener sih pendapatnya dia nih ya. Ternyata pemain Indonesia itu nomor 2 paling rendah ke bawah ya untuk masalah tinggi badan atau postur tubuh. Tapi ini bukan suatu masalah ya. Buktinya apa? Ya buktinya Indonesia menang gitu ya melawan Korea Selatan ya. Walaupun secara postur tubuh kita di bawah Korea Selatan ya. Walaupun secara teknikal kita kalah gitu. Kalau misalnya kita bermain ya bola-bola lambung ataupun bola-bola atas. Tapi kalau kita bermain secara defense ataupun secara counter attack ya, pasti kita menang. Apalagi pemain-pemain Indonesia itu kan kita lihat ya, mereka tuh larinya cepet-cepet banget gitu. Nah, timnas Indonesia U17 ini butuh satu kemenangan lagi loh ya untuk lolos ke Piala Dunia U17. Kita doakan sama-sama aja di next pertandingan kalau nggak salah tanggal 7 lawan Yaman kalau nggak salah ya. Mungkin kalau saya salah nanti dikoreksi aja di kolom komentar ya. Semoga nanti Indonesia mampu mengalahkan Yaman ya dengan skor yang meyakinkan hingga ya lolos ke Piala Dunia U17. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Ya belum subscribe silahkan subscribe dulu channel YouTube saya karena sekarang membahas tentang video-video yang lagi viral dan juga video-video yang lagi trending ya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Saya ucapkan kalau salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.